Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hatakebara Farm Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara penanganan bibit yang dikirim lewat jasa pengiriman yang kita beli secara online. Kebetulan hari ini saya mendapat kiriman bibit yang memakan waktu 7 hari perjalanan. Bagaimana penanganan saya setelah saya menerima bibit dalam perjalanan lewat jasa online agar tidak layu dan selamat sampai penanaman? Simak selengkapnya hanya di Hatakebara Farm Channel. Oke ya, ini saya mendapat kiriman bibit baru sampai tadi ini baru saja. Ini dalam perjalanan memakan waktu 7 hari karena memang jauh, dan ini menggunakan jasa kargo guys. Oke ya, ini akan saya buka terlebih dahulu untuk pembungkusnya. Oke, ini seperti ini ya, sudah saya buka. Dan ini untuk medianya itu memang dikurangi dari sana ya guys. Nih bisa dilihat ya, kondisinya seperti ini guys. Ya, agak sedikit layu memang, ini wajar karena ini dalam perjalanan cukup lama, selama 1 minggu. Kemudian tadi ditutup dengan rapat. Mungkin teman-teman juga kalau membeli bibit online dikirim ya kondisinya akan seperti ini ya. Ini berlaku juga untuk tanaman yang lain. Nah seperti ini ya, ini dilakukan pengurangan media guys. Dan kemarin setelah saya tanya, dia itu sudah dilakukan treatment vitamin B1 ya. Jadi sudah dikasih vitamin B1. Makanya dalam perjalanan walaupun dia itu lama, dia masih kelihatan ya seperti ini, normal ya. Layu sedikit nggak masalah. Padahal ini batangnya masih muda seperti ini guys, tapi masih aman. Inilah gunanya vitamin B1. Setelah dibuka seperti ini, kita buka kemudian kita cek kondisinya seperti ini ya. Ini cukup bagus. Kalau bibit yang teman-teman terima kondisinya seperti ini ya, dikurangi medianya, setelah sampai di tempat kita itu kita lakukan penambahan kembali untuk media tanamnya guys. Kemudian setelah ditambah dengan media kembali, itu kita lakukan proses aklimatisasi atau penyesuaian lingkungan baru. Karena di tempat kita kan beda ya dari tempat penjual. Apalagi kalau jauh, beda pulau atau mungkin beda kota. Ya jelas cuaca di tempat kita dengan cuaca di tempat penjualnya itu memang berbeda. Ini yang perlu pertama kita lakukan adalah penyesuaian lingkungan guys. Kemudian dalam proses ini, dalam penyesuaian lingkungan, ini wajib ditempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Oke ya guys. Jadi ditempatkan di tempat yang teduh dulu, jangan langsung disinarkan. Ini akan mengakibatkan stres guys. Apalagi kalau tanaman yang kita terima itu masih seperti ini, batangnya ada yang masih muda. Biasanya kesalahan teman-teman itu setelah menerima bibit seperti ini langsung ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Jadi makanya dia itu akan kaget, kemudian layu guys. Oke ya, ini akan saya tambahkan media tanam terlebih dahulu, kemudian akan saya tempatkan di tempat yang teduh yang tidak terkena sinar matahari. Oke ya, seperti ini sudah saya tambahkan media tanam kembali seperti ini ya, cukup
Sebenarnya untuk penambahan media tanam ini hanya untuk menyehatkan saja guys. Selanjutnya kalau tanaman ini sudah sehat, nanti kedepannya akan saya ganti polybag ini ya ke dalam pot yang agak lebih besar. Seperti ini ya, ini tempat karantina saya. Jadi atasnya itu ada paranetnya. Ini ditempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Atau teman-teman bisa letakkan tanaman yang baru dikirim itu di bawah pohon ya. Intinya yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Nah selanjutnya setelah ditambahkan media seperti ini kita siram guys. Kalau penjual belum melakukan pemberian vitamin B1, ini waktu yang tepat untuk penyiraman vitamin B1 ke dalam media tanam ini ya, agar membantu dia itu pulih dari stres karena pengiriman. Seperti biasa bisa menggunakan vitamin B1 yang khusus untuk tanaman atau mungkin menggunakan vitamin B1 IP. Untuk penggunaan vitamin B1 IP itu biasanya saya gunakan 1 butir untuk 1 liter air ya, tinggal disiramkan saja. Tapi karena kemarin ini sudah dilakukan pemberian vitamin B1 dari sana, jadi tidak disiram vitamin B1 setelah sampai di sini ya juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau teman-teman dari penjual belum dikasih vitamin B1, lakukan penyiraman di saat seperti ini ya, baru datang kemudian lakukan penyiraman dengan menggunakan vitamin B1. Kemudian setelah disiram dengan menggunakan vitamin B1, langkah selanjutnya itu tidak boleh dilakukan pemupukan terlebih dahulu guys. Ini juga biasanya yang menjadi kesalahan teman-teman. Setelah menerima bibit baru dikirim, kemudian dilakukan pemupukan baik kimia atau mungkin organik. Ini yang salah guys. Pemupukan itu dilakukan nanti ya 1-2 minggu setelah menyesuaikan dengan lingkungan. Kemudian tandanya apa ya? Dia itu sudah segar kembali atau mungkin sudah ada tanda-tanda trubus guys. Sekali lagi ya, jangan dilakukan pemupukan terlebih dahulu. Sambil kita melakukan penyesuaian lingkungan baru seperti ini, ditempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung, kita biarkan saja. Yang perlu dilakukan adalah penyiraman saja guys. Jadi jangan dilakukan pemupukan terlebih dahulu. Oke ya, ini akan saya lakukan penyiraman terlebih dahulu dengan air biasa ya, karena ini sudah dikasih vitamin B1 dari sana kemarin. Oke ya, ini sudah saya lakukan penyiraman dan sudah saya mandikan seperti ini guys, biar tambah segar dia. Kemudian untuk selanjutnya, jangan lakukan penyiraman terlalu banyak guys. Cukup kalau medianya kering, itu baru dilakukan penyiraman. Biasanya kalau ditempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari seperti ini, media ini akan bertahan lama untuk kelembabannya ya guys. Jadi jangan dilakukan penyiraman setiap hari. Cukup diperiksa, kalau dia itu kelembabannya berkurang atau mungkin kering, baru dilakukan penyiraman. Karena kalau dilakukan penyiraman secara terus menerus setiap hari, ini malah bisa menyebabkan akar dari tanaman ini busuk ya guys. Terutama kalau yang akarnya itu dilakukan pengurangan seperti ini. Oke ya, ini akan saya lanjut besok karena ini sudah sore ya guys. Ini dibiarkan terlebih dahulu seperti ini, besok akan saya lanjut. Selamat siang bosku. Maaf kemarin itu tidak dilanjut ya untuk videonya. Ini baru sempat saya lanjutkan. Dari video sebelumnya ini sudah 4 hari. Jadi ini sudah terkena panas ya memang, tapi ini di bawah paranet, belum ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Ini masih ada daun yang gugur. Ini juga. Ini wajar ya, kalau masih ada daun yang gugur itu wajar, tapi ini sudah sehat guys. Sudah normal kembali seperti sedia kala.
Jadi seperti ini ya penanganannya. Untuk bibit ini yang saya contohkan adalah pengurangan media dalam pengiriman guys. Minimal itu perlakuannya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan mau ditreatment dengan vitamin B1 itu akan lebih bagus. Yang pertama, untuk bibit yang dikurangi medianya, segera lakukan penambahan media, kemudian dilakukan penyiraman seperti ini. Ini cara mudahnya dalam pengiriman bibit yang memang dikurangi media tanamnya. Biasanya untuk bibit yang dikurangi media tanamnya itu seperti mangga, alpukat, kemudian jeruk, dan lain-lain ya. Kemudian dalam pembelian bibit biasanya ada juga yang fresh cangkok guys. Selain pengurangan media seperti ini, biasanya ada yang membeli bibit fresh cangkok. Biasanya itu untuk jenis bibit jambu, jeruk, atau mungkin yang lain ya. Perawatannya agak sedikit berbeda ya. Kalau untuk fresh cangkok itu memang ada perlakuan yang khusus. Nih saya contohkan ya, untuk yang fresh cangkok itu seperti apa sih. Nah ini namanya fresh cangkok guys. Maksudnya dia itu baru dipotong dari cangkok kemudian dikirim. Ini namanya fresh cangkok. Jadi sudah akarnya tua seperti ini, kemudian dikirimkan ke kita nih misalnya ya. Kalau teman-teman membeli bibit yang fresh cangkok seperti ini langkah yang pertama itu dilakukan perendaman dulu guys. Kemudian lebih bagusnya itu dengan menggunakan vitamin B1. Nah ini saya contohkan ya, seperti ini hanya sebagai contoh saja ya. Ini bukan pengiriman dari online. Ini saya cangkok sendiri guys. Hal yang perlu dilakukan pertama adalah direndam dengan air dulu seperti ini guys. Biasanya penjual itu mengirim cangkok itu yang akarnya sudah tua ya. Jadi kalau yang muda biasanya nggak dikirim karena nanti bisa berisiko layu di pengiriman guys. Nah untuk air rendamannya biasanya saya gunakan vitamin B1 guys. Jadi vitamin B1 ini memang sering saya gunakan untuk pangkas akar atau mungkin penerimaan bibit fresh cangkok seperti ini saya gunakan vitamin B1. Teman-teman bisa menggunakan vitamin B1 yang seperti ini, vitamin B1 IP. Maaf ini bukan promosi. Kemudian vitamin B1 yang dikhususkan untuk tanaman seperti ini sudah berkali-kali saya jelaskan sebenarnya. Tapi kali ini saya akan gunakan vitamin B1 yang ini ya, yang tablet seperti ini. Ini air 1 liter, saya gunakan 1 tablet seperti ini. Kemudian diaduk ya. Untuk vitamin B1 ini yang tablet memang mudah larut di dalam air guys. Kemudian diaduk sampai benar-benar tercampur. Atau teman-teman bisa dibuka dulu ininya untuk plastik cangkoknya, kemudian ditanam, kemudian nanti baru dilakukan penyiraman dengan menggunakan vitamin B1. Oke, kira-kira seperti ini baru dilakukan pelepasan untuk plastiknya ini ya. Nah kalau sudah seperti ini ditanam bisa langsung disiram menggunakan air. Bisa disiram juga dengan bekas air rendaman tadi yang sudah dicampur dengan vitamin B1 seperti ini guys. Jadi makanya ada dua opsi, tidak usah direndam terlebih dahulu, bisa langsung ditanam kemudian disiram menggunakan vitamin B1. Kenapa saya itu rendam dulu? Biasanya kokopit kalau disiram seperti ini karena dia itu sudah kering, air itu akan sulit untuk diserap, biasanya seperti itu. Kalau memang dari pengiriman itu belum direndam dari sananya, biasanya sih sudah ya. Tapi kalau jumpa dengan yang kering seperti itu, bisa direndam terlebih dahulu agar nanti kokopitnya basah terlebih dahulu guys. Akan saya siram dulu.
Kalau sudah seperti ini, itu wajib ditempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kalau kondisi seperti ini, walaupun di bawah paranet, itu masih ada panas ya, bisa dilihat. Tidak saya sarankan, tempatkanlah di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Tempat yang redup ya. Ini nanti akan saya pindahkan ya guys, tidak di sini. Karena di sini itu masih terlalu panas, masih terkena sinar matahari di sini guys. Walaupun di bawah paranet. Ini untuk perawatan fresh cangkok seperti ini guys. Apakah aman tanpa menggunakan vitamin B1? Jawabannya ya aman. Minimal itu dilakukan perendaman terlebih dahulu, kemudian ditanam prosesnya seperti ini, ditempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Minimal seperti itu guys. Kalau menggunakan vitamin B1 nanti dia itu akan cepat rubus kembali guys. Karena vitamin B1 fungsinya untuk mengurangi stres pada tanaman dan memancing akar-akar baru pada tanaman. Biasanya teman-teman itu membeli bibit fresh cangkok itu seperti kelengkeng, kemudian jambu air atau mungkin jambu biji. Lakukanlah hal seperti ini ya guys. Biasanya daun ini akan gugur guys. Apalagi kalau jambu air biasanya sampai hampir semua daun itu gugur, nggak masalah. Insya Allah itu aman, dia itu akan terubus kembali. Jadi jangan sampai teman-teman itu melihat daun gugur semua, kemudian langsung dibuang. Tunggu dulu ya, jangan dibuang terlebih dahulu, dia itu akan terubus. Kenapa daun itu rontok? Ya karena dia itu stres dalam perjalanan, mungkin yang terlalu lama dalam perjalanan guys. Nah kemudian ini saya contohkan juga di jenis pohon yang lain seperti durian guys. Durian ini memang beda perlakuan ya, dia itu sangat manja guys. Jadi beda perlakuan, biasanya kalau pohon durian itu gampang stres guys. Ini akan saya contohkan ya, pohon durian hanya 2 hari pengiriman saja, dia itu stresnya luar biasa ya. Tapi karena saya siram menggunakan vitamin B1, dia itu sekarang sudah terubus guys. 2 minggu kemarin saya siram menggunakan vitamin B1. Ini dia pohon duriannya guys, bisa dilihat. Ini 2 minggu yang lalu saya mendapat kiriman dari teman ya. 2 hari dalam perjalanan, daunnya itu banyak sekali yang rontok guys. Kemarin malah belum seperti ini ya. Kemarin itu sangat stres ya guys, karena bibit durian ini memang dulunya tembus kemudian dicabut kemudian dikirim. Bisa dilihat ya, itu daunnya banyak yang rontok. Dan kemarin itu langsung saya siram menggunakan vitamin B1 guys. Dan hasilnya sekarang walaupun banyak daun yang rontok, ini sudah terubus kembali. Coba bisa dilihat ya. Tuh. Nah ini bagi teman-teman tipsnya seperti ini. Vitamin B1 itu memang sangat penting kalau menurut saya ya. Saya selalu menggunakan vitamin B1 untuk hal-hal yang seperti ini. Ini sudah sehat lagi guys. Tuh, dia itu sudah mulai terubus kembali. Oke ya, seperti ini penanganan untuk bibit durian guys. Jadi kalau saya itu menyimpulkan kalau pohon durian ini memang beda dengan pohon yang lain. Untuk pohon durian sepengalaman saya memang itu gampang stres ya. Hanya dipindahkan saja gampang stres, beda dengan pohon mangga atau mungkin pohon buah lain. Oke bosku, video akan saya lanjut setelah ini sudah berhasil saya tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Tapi untuk pohon kelengkeng ini, karena teman saya itu di belakang sudah nunggu ya mau dibawa pulang. Ini pesanan dari teman saya, minta cangkokan kelengkeng merah katanya. Nah ini sudah ditunggu di belakang itu ya. Jadi mungkin nanti akan saya update hanya pohon mangganya ini guys. Dan nanti pohon durian itu perkembangannya seperti apa. Oke ya, ini akan saya update lagi jika sudah berumur 2 minggu dan saya tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Selamat pagi bos, akan saya update
perkembangan untuk bibit mangga dari pengiriman yang kemarin saya lakukan treatment. Hari ini sudah 2 minggu ya dari penerimaan bibit kemarin. Hasilnya sudah mulai keluar mata tunas seperti ini. Nah ini ya, sudah mulai keluar tuh. Bahkan yang ini sudah mulai trubus. Kemudian yang satu ini sudah sehat ya. Dan 2 hari kemarin itu sudah saya tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Kalau sudah ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung, itu ya penyiraman itu seperti biasa ya, karena akan mudah kering untuk media tanamnya. Nah seperti ini ya. Tuh ya, ini kemarin sore saya siram sudah. Nah ini pagi-pagi bos. Nah ini sudah mulai trubus seperti ini. Pertumbuhannya sudah normal dan kemarin itu saya lakukan penambahan media sedikit ya. Asalkan dia hidup dulu, asalkan dia itu sehat dulu. Nah ini akan saya jelaskan juga ya guys. Kemarin itu ada yang tanya ke saya lewat DM. Itu katanya saya beli tabu lampot mangga yang kata penjualnya itu siap berbuah. Jadi memang kadang-kadang ada penjual yang menjual tabu lampot siap berbuah. Kemudian setelah sampai di rumah, kata si pembelinya ini, setelah beberapa minggu tabu lampot mangga itu malah keluarnya itu trubus. Kenapa bukan bunga? Kata penjualnya itu siap buah, berarti siap berbunga kalau ditanam. Nah setelah saya minta videonya, kemudian saya lihat pohonnya, dia itu memang sudah memasuki masa generatif ya, karena saya lihat kemarin dari ciri daunnya itu memang dari tanaman yang genjah guys. Dia itu kemarin di planter bag ukuran 35 liter, kemudian dia itu pohonnya masih kecil tapi memang dia itu sudah memasuki masa generatif. Memang biasanya seperti itu ya, ada pembibit yang memang menjual tabu lampot yang siap buah. Ini saya luruskan dan saya kasih tahu. Ternyata setelah sampai di tempat pembelinya itu dipindah pot guys. Jadi gini, ini misalkan itu ya, itu ada pohon mangga yang sudah siap buah kata penjualnya di planter bag 35 liter seperti itu. Yang kemarin saya contohkan untuk pemangkasan akar itu ya. Kemudian setelah sampai di rumah, potnya itu diganti guys ke pot yang besar. Planter bagnya itu diganti guys. Diganti ke pot yang ukuran 50 x 50 atau 100 liter saya lihat. Dan saya pastikan tidak akan keluar bunga. Karena apa? Medianya ditambah. Kalau misalkan teman-teman membeli tabu lampot yang siap buah, jangan diapa-apakan guys. Biarkan saja di situ, kemudian jangan dipupuk. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena gini guys, sama penjualnya itu sudah disetting ya, sudah disetting, sudah dipupuk pembuahan mungkin di sana ya. Jika potnya diganti atau ditambah media tanam, akar itu akan kembali tumbuh guys. Masa generatif itu adalah masa dorman, jadi tidak ada pertumbuhan guys. Jadi harus tahu dulu ini ya. Jangan menyalahkan pembibitnya atau penjualnya kalau seperti ini modelnya. Tapi kesalahannya adalah sama pembelinya. Ini saya jelaskan. Untuk masa generatif itu adalah masa dorman guys. Masa dorman dari sebuah tanaman. Jadi kalau misalkan di dalam pot seperti ini, dia itu sudah tidak ada pertumbuhan, baik akar atau mungkin dari ujung tunas seperti ini, dia itu tidak ada pertumbuhan. Itu yang namanya masuk masa generatif. Biasanya akar ini sudah banyak, kemudian dipupuk pembuahan sama penjualnya. Nah kemudian diganti potnya, otomatis akarnya itu akan leluasa tumbuh. Jadi dia itu masuk ke masa vegetatif lagi, makanya dia itu keluarnya trubus. Jadi kalau menambahkan media tanam itu akan memancing tumbuhnya akar baru. Jadi teman-teman kalau beli tabu lampot yang sudah memang siap buah itu jangan diapa-apakan ya guys. Biarkan di dalam pot itu atau mungkin di planter bag dari pengirimnya, biarkan saja, kemudian tinggal disiram aja. Kalau memang benar-benar si penjualnya sudah melakukan treatment pembuahan, saya yakin itu akan cepat berbuah, apalagi kalau tanaman yang memang genjah guys. Soalnya saya juga dulu pernah ya dikirim sama teman, ini siap buah. Ya memang saya nggak apa-apakan, cuma saya siram aja kalau media kering. Nah dia itu berhasil berbuah. Tapi seandainya dulu itu saya ganti potnya, itu saya yakin nggak akan berbuah. Itu seperti itu ya guys.
Jadi ini jangan sampai salah lagi kalau membeli tanaman yang sudah siap buah. Ini caranya seperti ini. Nah, ini kemarin untuk bibit duriannya yang memang kurang sehat karena pengiriman, ini sudah sehat kembali guys. Nah ini ya, udah siap tanam ini sebenarnya, tapi nunggu musim hujan dulu ya, baru nanti akan saya tanam. Mantap nih. Play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Nah ini kemarin bibit dari cangkok ya, yang saya treatment menggunakan vitamin B1. Ini sudah mantap guys, sudah jos, sudah mulai terubus kembali. Ini kemarin teman saya nggak jadi dibawa ya, takut nanti dibawa malah mati. Jadi ini suruh ditempatkan di tempat saya dulu biar sehat, nanti baru diambil katanya. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you're... Oke, seperti itu saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang masih bingung dalam melakukan perawatan bibit yang dibeli secara online atau dari jasa pengiriman yang memerlukan beberapa hari dalam perjalanan pengiriman agar bibit nanti selamat sampai penanaman. Oke guys, itu tadi cara saya dalam penanganan pembelian bibit secara online atau menggunakan jasa pengiriman online. Baik yang media tanamnya dikurangi, kemudian fresh cangkok, atau mungkin bibit yang mengalami stres dalam perjalanan saat dilakukan pengiriman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Video saya akhiri, jangan lupa berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.